wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami mahasiswa dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Travesan Hamka. Nama saya Baru Fatia. Nama saya Fania Risalah. Nama saya Nafila Khairunisa. Tujuan kami ke sini, Bu, selain ingin bersilaturahmi dengan Ibu, tujuan kami kemari ingin mewawancarai Ibu sebagai tugas kami, yaitu PLP. Jadi PLP itu pengenalan lingkungan persekolahan. Jadi kami dituntut untuk mengenali bagaimana sistem yang ada di sekolah ini. Baik. Ya. Mau dimulai aja, Bu, wawancaranya? Oh boleh, silakan. Jadi kayak sekolah itu kan lembaga ya, Bu, sebuah lembaga. Pasti di dalam lembaganya itu ada organisasi. Nah, kalau di SD Pondok Labu 07 sendiri ini gimana struktur organisasinya? Oh, baik. Ya. Di SD Pondok Labu 07 itu ya sama dengan organisasi-organisasi yang lain. Kita juga secara hierarki kita di bawah dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan turunannya menjadi Sudin. Sudin barulah ke Satlam, baru kita kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu ada 2 cabang. Nanti cabang pertama yaitu ke bawah yaitu wakil kepala sekolah yang terdiri dari 2, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Lalu kita juga ada garis lagi secara horizontal yaitu dengan komite sebagai mitra sekolah. Nah, kita dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah juga bekerja sama lagi di bawahnya yaitu dengan guru-guru. Nah, guru-guru juga terbagi menjadi 2, guru wali kelas dan guru mata pelajaran. Kesatuan itu nanti juga tetap memerlukan lagi koordinasi dengan TU. TU kami ada 2, yaitu Mas Iman dan Mas Andi. Terus berkolaborasi lagi, karena kan gak mungkin kepala sekolah bekerja sendiri, wakil kepala sekolah, guru, tanpa didukung oleh tenaga kebersihan. Nah, kita juga ada tenaga kebersihannya ada 4, laki-laki semua. Nah, untuk pengamanan sekolah juga masih ada lagi garis bawah lagi secara vertikal yaitu satpam. Nah, itulah struktur organisasi yang ada di kita gitu. Mungkin ada yang belum jelas dari yang saya bilang. Udah. Jadi di sini kan tadi ada komite ya, Bu. Betul. Komitenya itu dari guru atau dari orang tua siswa, Bu? Kalau komite itu murninya dari orang tua siswa. Ada yang tanya? Silakan. Juga Bu, gimana sih karakteristik peserta didik di sekolah SDN Pondok Labu 07 ini? Karakteristik sebelum pandemi ya, yang saya terangkan ya. Kalau sebelum pandemi itu anak-anak kita ya secara umum tuh normal, karakteristiknya normal, memperoleh pembelajaran ya secara klasikal normal, tetapi di balik itu ada beberapa siswa yang memang ada inklusi. Setelah kita adakan asesmen dengan melibatkan yaitu Rumah Sakit Fatmawati di bagian tumbuh kembang anak. Setelah mereka mendapatkan asesmen dari situ, barulah kita perlakukan anak ini secara karakternya, yaitu misalnya dia termasuk low vision atau termasuk low respon atau lambat belajar gitu, macam-macamnya. Tapi secara umum itu kurang dari 10% dari 615 anak gitu. Secara keseluruhan ya Bu, peserta didik ini berdomisili dekat-dekat sekolah atau beragam ya Bu? Kalau kita bicara tempat tinggal, itu seleksi awal kita anak-anak masuk kan berdasarkan domisili, artinya kakaknya. Nah, tetapi seiring waktu kemungkinan ya mereka ada yang akhirnya tinggal di Cinere, akhirnya tinggal di
mungkin di daerah Gandul atau Limo. Nah, memang pertama mereka domisilinya DKI Jakarta gitu. Nah, dengan karakter tempat tinggal juga memang mempengaruhi. Artinya mempengaruhi itu begini, secara psikologis kenapa Pemda DKI Jakarta menginginkan anak-anak itu yang zonanya dekat dengan sekolah? Karena ya mungkin calon guru juga kan, gitu. Jadi tahu kalau misalnya dia terlambat, sudah hatinya sudah terengah-engah, tapi belajarnya tentunya akan terganggu konsentrasinya. Dah mengatur keseimbangan dalam dirinya, tetapi kalau rumahnya dekat itu memang akan mempengaruhi kesiapan mental dia secara badan, dan mental akan jauh lebih siap untuk menerima materi pelajaran. Nah, tata tertib di sekolah ini tuh memacu kepada kedinasan atau keadaan sekolah ini sendiri? Oh, kita tetap mengacu kepada kedinasan, tetapi dikembangkan dengan kita punya kewenangan dalam satu sekolah ini. Jadi dimodifikasi lagi ya, Bu? Ya, betul. Antara lain juga gini, untuk kecakapan dalam bidang keagamaan mungkin kita juga kembangkan sendiri. Misalnya dengan membiasakan kita bertadarus bersama di hari Jumat, itu yang benar-benar di lapangan ya. Terus sholat duha dilanjutkan bersama-sama di lapangan. Mungkin kalau dipukul secara seluruh DKI Jakarta mungkin enggak, tapi ada beberapa sekolah yang menanamkan. Kalau misalnya ada siswa yang melanggar peraturan sekolah ini, hukuman apa yang diberikan oleh sekolah ini? Oh, kita jarang memberikan punishment ya, tapi punishmentnya itu jangan merasa anak itu mendapat hukuman, tapi anak itu diberikan sejenis kayak bukan, malah justru dia menjadi terhormat. Kemudian Bu, biasanya di SD ini tuh kegiatan formal atau seremonial yang rutin diadakan gitu ada nggak Bu? Kalau MPLS tuh pasti seremonial. Kalau MPLS anak pengenalan lingkungan baru bagi siswa baru kelas 1 itu kalau tidak masa pandemi itu kita upacara seperti biasa di lapangan, nanti ada penyematan menggunakan topi baru atau dasi gitu. Walaupun dia bajunya TK, nanti ada orang tua menyerahkan kepada kami siswa, ke guru, ke kepala sekolah, tujuannya untuk dididik selama 6 tahun, mudah-mudahan tidak ada hal yang melintang. Nah, nanti seremoni terakhirnya yaitu waktu kelulusan. Jadi kelulusan atributnya diserahkan lagi kepada sekolah dan saya menyerahkan kembali anak itu kepada orang tua. Tapi di masa pandemi itu pun kita lakukan. Bedanya hanya menggunakan media Zoom Meet. Sebelum pandemi itu upacara rutin yang boleh dilakukan? Iya, upacara rutin, dan kita ada Jumat itu ada Jumat briefing, ada Jumat olahraga, ada Jumat agama, seperti itu. Terus kemudian kalau rapat-rapat evaluasi gitu Bu juga dilakukannya rutin Bu? Ya, sebagai hasil supervisi kepala sekolah. Kemudian Bu, kegiatan ekstrakurikuler di SD ini ada apa aja ya Bu? Oh, lumayan. Yang pertama ekstrakurikuler wajibnya adalah pramuka. Pramuka terbagi 2, pramuka secara umum dan pramuka inti. Nah, pramuka yang inti ini yang dipersiapkan untuk mengikuti lomba. Terus yang berikutnya tari. Tari kita juga alhamdulillah ya sering lah untuk sampai Jakarta Selatan gitu. Qasidah, Marawis, alhamdulillah sama juga menembus Jakarta Selatan. Terus ITQ baik berjamaah maupun perorangan. Terus dacil, dai kecil ya. Terus melukis, terus kreativitas, keterampilan seperti menganyam, membatik, terus PMR,
kita juga juara DKI Jakarta, terus UKS-nya ya masih ada sih, bela diri, karate, pencaksilat. Kemudian Bu, proses belajar biasanya itu memakan waktu yang berapa lama setiap pelajarannya? Kita kan tematik itu terdiri muatan-muatan. Nah, diharapkan ya itu nanti tergantung dari kekuatan tiap-tiap KD gitu. Tapi yang pastinya sebelum pandemi itu kita menggunakan waktu 1 jam pelajaran itu 35 menit gitu. Gitu. Tapi kalau selama pandemi kan memang bisa dilonggarkan, bisa dipadatkan. Tadi ada ekstrakurikuler pramuka ya Bu. Kan pelatihnya itu Ibu ambil dari luar atau dari guru-guru yang ada di sini? Campur. Oh, Campur. Dari guru juga, dari luar juga. Kebiasaan apa yang sekolah kasih tuh buat siswa-siswa untuk membangun karakteristik siswa sendiri? Oh, itu namanya smooth list. 10 menit untuk membersihkan lingkungan sekitar. Setiap hari apa Bu? Apa setiap hari? Itu setiap hari. Oh, setiap hari. Gitu. Terus Terus ada germas, gerakan hidup sehat. Oh, iya. Kalau program yang akan direalisasikan ada nggak Bu dari sekolah ini? Banyak sih. Kayak kebiasaan buat membangun karakteristik siswa sendiri yang Yang pasti insya Allah untuk ke depan itu kan kita harus membentuk kebiasaan atau habit kesehatan. Yaitu dengan cara cuci tangan, makan makanan bergizi, terus juga menggunakan masker, hand sanitizer dan lain-lain. Dan tentunya kita juga akan membiasakan yang namanya pembiasaan keagamaan, misalnya sholat duha, mudah-mudahan nanti musholanya cepat selesai, nanti bisa anak-anak juga secara bergiliran nanti turun. Sekarang pun ada juga mushola di lantai 3. Hanya nanti memang dana dari pemerintah mencukupi, saya akan menghidupkan lagi drum band, gitu, insya Allah, gitu. Karena peralatan ada. Satu lagi, saya bekerja sama juga dengan Yamaha. Kita juga punya satu kelas sebagai kelas organ. Gitu. jadi ada kelas musiknya gitu. Ya, itu tampil. Nanti kalau Yamaha bilang tampil tanggal sekian, kita tampil. Pembelajaran nih, apakah guru atau pihak sekolah sering melakukan kayak drama atau pameran gitu? Setelah proses pembelajaran misalkan gitu, suka ada drama atau pameran-pameran seperti itu? Misalnya memamerkan hasil-hasil Iya, itu ada. Itu juga kita biasanya di momen-momen tertentu, kayak kita mengambil di misalnya Hari Pendidikan Nasional. Jadi sambil juga memperingati, sambil juga menunjukkan kebolehannya. Jadi nanti insya Allah, karena kalau dulu kan tekstur model sekolahnya kan beda dengan ini. Kalau ini nanti mungkin bisa kita atur, mungkin nanti di Selasa untuk ke depannya. Jadi selain buat nyalonin bakat anak, juga buat melatih kreativitas anak juga ya. Betul, dan mereka juga bisa bicara supaya menjadi jiwa entertain, bisa juga membangun entrepreneur dalam dirinya gitu. Belajar menyampaikan pendapatnya gitu. Betul. Kalau untuk debat atau apa di kelas itu sering.